memanggil Muhammad Zaki dari Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah. Ada. Oke. Beliau akan membahas tentang pesantren dan tradisi Nderek Kiai, sebuah studi kasus di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah. Baik, seperti biasa, estimasi waktu penyampaian pematerian itu hanya 10 menit. Kemudian kita lanjutkan pada sesi dialog dengan estimasi waktu 15 menit. Sudah siap, Mas? Baik, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Dewan Masyayikh Pondok Pesantren Nurul Jadid dan teman-teman mahasantri Ma'had Ali se-Indonesia yang kami banggakan. Di judul yang kami sampaikan sudah jelas di situ tertera kata Nderek Kiai, pesantren dan tradisi Nderek Kiai. Kenapa kok ditulis Nderek? Kenapa kok kita nggak pakai bahasa Arab? Istilah Nderek lebih cocok, atau kalau bahasa Indonesianya mungkin dapat kita katakan sebagai kepatuhan, atau bisa jadi takdim, tapi tidak hanya takdim tapi sudah Nderek lah, ada istilah tersendiri yang membuat kita semacam ada dauk, ada giroh tersendiri ketika nyebut Nderek Kiai. Kemudian untuk bahasa Arabnya mungkin kita transliterasikan kepada kata al-iqtida, mengikuti atau nderek terhadap kiai. Kemudian kata kiai, kenapa kiai kok tidak guruta atau tidak syekh atau yang lain, adalah karena kiai, ada yang mengatakan kiai itu, oh siapa yang baca doa ikiai, maka ikiai. Ada yang lain mengatakan kiya ilahi, berasal dari kata kiya ilahi, sehingga menghasilkan kata nderek kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk terkait dengan kenapa kok di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah, kami berusaha untuk objektif terkait penelitian ini, dan karena di sana kiainya, mohon maaf, adalah seorang mursyid. Jadi mursyid, sempat kita ikut salah satu pengajian. Sekarang ini ada semacam pendangkalan istilah mursyid. Mohon maaf, mursyid kalau mursyid Mat Ali ya mursyid dosen yang kita ketahui, atau pembimbing, dosen pembimbing. Sedangkan dalam mursyid toriko itu ada istilah memang ya mursyid, dia memang punya toriko, punya pengikut, punya jamaah, itu mursyid. Dan pendangkalan istilah mursyid yang terjadi adalah mursyid-mursyid di luar toriko adalah orang yang memberi ijazah, hanya orang yang memberikan amalan. Nah ini maka perlu ada mursyid. Kemudian di penelitian ini kita mencoba beberapa penelitian studi teks, kemudian juga studi lapangan karena berkaitan dengan tempat. Kemudian perlu kita ketahui, perlu kita sampaikan di slide ketiga, ada di situ kita berani menampilkan bahwasanya pesantren adalah hasil asimilasi dari tradisi tasawuf dan thariqah. Kenapa? Karena tradisi yang berlangsung di pesantren adalah mengambil daripada tradisi yang dulu ada di dalam thariqah, yaitu adanya murid yang mengikuti terhadap mursyid, adanya pengajian, adanya sesuatu yang disampaikan oleh mursyid, dan adanya amalan, adanya aturan-aturan yang ada di pondok adalah terkait dengan sama mirip dengan apa yang ada dalam tradisi tasawuf dan thariqah. Kemudian di pesantren ada tradisi nderek kiai. Di kata-kata nderek kiai ini tadi itu ada kepatuhan, ada kata takdim, ada hormat, ada tunduk. Karena apa? Karena dalam thariqah itu tadi ada diantaranya disyaratkan waqad syaratu
alal murid ma'ahu ay ma'aseh kal mayyit bayyina yadayil ghosil, sebagaimana mayit di tangan orang yang memandikan, au kal katifli baina ghosilihi, atau sebagaimana bayi di tangan orang yang memandikannya. Jadi murid itu memang harus dia mengikut, harus tunduk kepada apa yang dikatakan oleh gurunya, apa yang dikatakan oleh mursyidnya, atau dalam hal ini apa yang disampaikan oleh kiainya. Harus ada tadi istilahnya itu mursyid tadi, atau katakan kalau hanya syekh tadi, mohon maaf tadi yang di awal ada pembahasan tentang syekh, bahwasanya ada salah satu seorang yang dinilai sebagai pakar hadis, dia ahli syekh, dia dipanggil dengan istilah syekh. Syekh dalam istilah bahasa Arab dikatakan sudah cukup orang yang sudah berusia 40 tahun, maka cukup dipanggil dengan syekh. Sedangkan yang kita maksudkan di sini adalah syekh murabbi al-mursyid, atau kiai yang memang kiai. Karena ada beberapa oknum kasus yang mengatasnamakan diri sebagai kiai, tapi mohon maaf perilakunya tidak kiai. Kemudian kalau terkait dengan kiai, ikut kiai, maka kita istilahkan dengan khidmah. Dengan khidmah. Di slide selanjutnya ada beberapa manfaat khidmah yang kami santumkan. Di antaranya adalah berjiwa militan. Kalau kemarin sempat kita ikut majelis Pondok Jatim, di situ ada media Pondok Jatim, itu mereka mengatakan salam khidmah, salam militan. Artinya santri-santri tadi khidmah dalam hal media, kemudian ada yang khidmah dalam hal kebersihan dan lain sebagainya, adalah mereka tujuan utamanya adalah ikut terhadap apa yang didahulukan, apa yang disampaikan oleh gurunya, kiainya, kemudian memberikan kemanfaatan. Dan khidmah tadi bentuknya adalah adab dan tata krama kepada guru. Kenapa mesti nderek kiai? Pertanyaan ini kemudian akan dibahas di slide selanjutnya, adalah karena kiai diikuti tingkah laku dan perilakunya. Artinya kiai tadi memang secara keilmuan dia punya ilmu, kemudian secara adab tata krama, dan kemudian lebih kepada tadi mampu membaca, mengerti terhadap murid-muridnya. Kalau di Pondok Al-Fitrah ini adalah guru kita mengajarkan kita untuk ikut khidmah. Jadi ada 3 hal pokok dalam Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah ini. Yang pertama adalah bidang pendidikan, yang kedua adalah bidang istilahnya itu kewadifahan atau kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kemasjidan, yang ketiga adalah syiar. Nah, syiar ini nanti terkait dengan khidmah kita di masyarakat, entah itu nanti jadi tim gulung tikar atau tim sound system atau tim apapun yang di situ berusaha untuk mensukseskan kegiatan-kegiatan yang langsung diadakan ataupun diinisiasi oleh guru atau oleh kiai. Kemudian yang kedua adalah terkait khidmah ini, kenapa mesti nderek kiai, adalah perbedaan lembaga pendidikan formal dengan pesantren adalah karena kiai tadi dalam pesantren kita menjaga tradisi lama dan mengambil tradisi baru yang baik. Kemudian dalam khidmah juga kepada kiai, kenapa nderek, adalah karena di situ dengan berkhidmah derajat terangkat, wabil khidmati ing tafa'u wabil hurmati irtafa'u. Kemudian apa? What the next? Kesimpulannya adalah di situ apa yang kegiatan derek kiai tadi atau khidmah kita kepada kiai menghasilkan beberapa kesimpulan. Di antara kesimpulan intinya adalah bahwasanya derek kiai ini tadi sesuai dengan Undang-Undang Tujuan Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu bahwasanya anak didik ataupun santri ataupun murid tadi akan mampu berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, mandiri, bertanggung jawab. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan terkait dengan yang telah kami tuliskan. Terima kasih dan kami kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada pemateri, barusan sudah menyampaikan materinya. Secara umum beliau barusan mengupas makna tentang kosakata nderek. Nderek Mas ya.
Derek yang mana kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu artinya patuh atau ta'zim kepada guru. Dan sebetulnya pembahasan-pembahasan seperti ini, pembahasan-pembahasan yang ada kaitannya dengan santri, sejarah santri, seperti kata santri, kata kiai, kata derek dan lain sebagainya, itu sangat panjang dibahas oleh salah seorang penulis namanya Zamakhsyari Dhofir. Kemudian ada juga Ago Irawan, itu menulis ya tentang pesantren, judul bukunya Sejarah Etika Pesantren di Nusantara. Itu sangat bagus sekali, mungkin nanti bisa dijadikan bahan referensi untuk melengkapi ya kajiannya. Baik, selanjutnya kita akan buka sesi dialog seperti biasa. Kami persilahkan kepada para audien untuk mengacungkan tangannya. Oke, yang baju biru. Oke, monggo Mas. Sebutkan nama dan juga delegasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Hidar Ali, utusan dari komunitas Ibidism gitu. Jadi begini kan, kemarin-kemarin ini kita sering mendengar terkait kasus-kasus yang ada di pesantren, katanya pesantren atau kiai-kiai. Sehingga ini juga tidak bisa dilepaskan dari kultur dan budaya ya. Kultur dan budaya atau budaya di pesantren secara umum memang beda-beda, tapi secara umum itu ada kesamaan. Memang derek kiai ini, atau bahasa Banduranya apa? Apa kalau ada kiai yang makon pasti enggi, tidak bisa yang lain itu, pasti enggi. Estoh ke guru gitu ya. Jadi ada kata-kata, kalau ikut kiai sudah aman, sehingga secara tidak langsung ada kesan kiai itu seorang yang dalam tanda kutip ya dikultuskan, adalah orang yang sangat mulia dan sebagainya itu. Padahal ya seperti itu, banyak kasus yang sangat kita sayangkan. Jadi yang ingin saya tanyakan, bagaimana ikut batasan kiai yang harus kita ikuti itu. Kalau dalam hal pemerintah kan terkait pemerintahan, selama itu keputusannya tidak melanggar hukum syariat, kita wajib kan secara fikih-fikih yang biasanya. Tetapi kalau dalam hal kiai ini bagaimana? Saya pernah mendengar ada cerita kalau orang alumni ya, ada alumni Boyong itu disuruh kiainya itu suruh mencuri itu. Mencuri ini kan ya, dilarang secara syariat. Itu santrinya ya karena ikut kiai akhirnya mencuri juga, meskipun ketika di akhir cerita itu memang husnul khotimah, artinya tidak sampai melakukan pencurian yang tidak kita inginkan. Tapi itu loh, cerita-cerita yang derek kiai yang tanpa pikir panjang itu ya bagaimana batasannya itu? Ya itu mungkin yang saya tanyakan itu. Baik, terima kasih kami sampaikan. Barusan Mas Alvin, delegasi dari Ibidism, menyampaikan bahwa secara umum tradisi yang ada di seluruh pesantren di Nusantara ini sama. Cuman memang ada beberapa perbedaan, namun itu tidak banyak ya, dalam hal-hal yang kecil saja. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana atau apa dobit atau apa batasan yang harus dipatuhi kepada kiai atau guru kita, batasannya? Apakah semuanya termasuk hal-hal yang jelek seperti yang barusan disampaikan itu disuruh nyuri, kemudian dia manut-manut saja begitu? Ya, terima kasih atas pertanyaan. Yang jelas beliau Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pernah salah satu kesempatan beliau menjumpai mursyid yang dalam kitab Durarul Muntasirah fi Tis'asarata Masalah atau kitab yang Al-Irsyad fi Bayani Munqata'atir Rahim, itu di situ pernah Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu semasa beliau masih sugeng, masih hidup, sempat beliau mergoki atau bahkan beliau menasihati secara kasar, mohon maaf, di situ ke salah satu tokoh yang dianggap sebagai mursyid. Setelah Jumatan, si tokoh tadi kan ketika Jumatan mengatakan sesuatu yang di luar syariat, kemudian oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari tadi dinasihati. Nah, itu artinya Kiai Haji Hasyim Asy'ari beliau tetap sebagai orang yang menjaga terhadap syariat tadi, harus sesuai dengan bagaimanapun at-thariqah tadi atau
al-mursyid ataupun guru tadi adalah yang sesuai dengan syariat, meskipun dia sudah bertasawuf, bertorika atau bahkan hakikah, maka tetap harus syariat. Jadi sudah benar apa yang disampaikan adalah harus tetap sesuai dengan syariat. Selagi itu perintahnya adalah sesuatu yang di luar syariat, maka kita tidak lagi nderek lah, atau kita membatasi diri untuk tidak nderek. Itu terkait dengan jawaban yang harus kita sampaikan ke awam, ataupun nanti ketika sampean menjumpai sesuatu yang kok ini ada hikmahnya, ketika melakukan ini kok ada manfaatnya, atau sesuatu yang di luar maksud daripada guru, maka ya silakan di situ. Itu jawaban dari kami, mungkin jawaban yang lain ada. Baik, terima kasih ya, sudah jelas. Menurut beliau bahwa batasan kita patuh kepada guru itu selama tidak lepas atau tidak menyimpang dari koridor-koridor syariat, begitu. Bagaimana? Sudah jelas? Oke, monggo. Cek, cek. Jadi kalau saya pahami dari jawaban barusan, sebenarnya ilatnya bukan kiai nanti itu. Semua orang asalkan perintahnya tidak menyalahi syariat, sesuai dengan koridor-koridor syariat, ya kita patuhi saja. Ya misalnya ya ketika ada panitia nyuruh ini monggo dimakan konsumsinya, ya dipatuhi saja. Gitu. Atau ya waktunya istirahat. Kan itu sebenarnya panitia bukan kiai. Jadi bukan ilatnya kekiaian berarti kan. Ya itu. Jadi derek semua orang yang perintahnya sesuai dengan koridor syariat nanti seperti itu. Ya cukup mungkin itu. Tapi kalau untuk panitia kan tingkatnya dia Jadi gitu ya, kalau semisal tidak melanggar syariat, semua orang meskipun bukan kiai juga bisa begitu. Artinya yang dimaksud dari Mas Alvin ini, adakah satu perintah yang itu menyiratkan kesakralan yang nanti akan berdampak pada kebaikan muridnya begitu? Nah, jadi yang sempat dikhawatirkan dari adanya thariqah adalah di situ, thariqah mengkultuskan guru, sebagaimana yang terjadi pada kaum Syiah yang mohon maaf sampai menuhankan Sayyidina Ali atau bahkan Husain di situ. Maka di situ yang jadi permasalahan adalah bagaimana yang landasan thariqah itu sendiri adalah dari, atau pesantren secara umum adalah dari apa yang pernah terjadi pada Nabi Musa kepada Nabi Khidir. Nabi Khidir beliau sampai membunuh seorang anak kecil. Oh ini karena kelak dia akan nakal, karena kelak dia akan membuat kerusakan di muka bumi, maka harus dibunuh sebelum dia melakukan hal itu. Nah itu tingkatnya kalau kita secara kacamata orang awam kan melihatnya sebagai pembunuhan yang dilarang, secara agama syariat itu bertentangan. Tapi kalau itu mungkin perilakunya mursyid ya mungkin bisa dibenarkan. Mohon maaf, di beberapa kali video lewat itu ada Gus Tuba atau siapa, mungkin secara syariat kurang berkenan, tapi kalau beliau memang itu adalah orang yang di luar itu atau di luar dohir secara nalar, maka ya kita terima saja apa yang disampaikannya, selagi nanti ada batasan-batasannya tentunya ya. Baik begitu ya. Ya mungkin saya persilahkan kepada teman-teman yang lain, barangkali ada tanggapan. Ini masih tetap ya, tetap pertanyaan tetap seperti barusan. Saya ulangi dulu pertanyaannya. Adakah batasan kepatuhan kita kepada kiai begitu? Oke. Ya Putri dulu, tadi Putra sudah. Putri dulu monggo. Mohon maaf Pak, sebelumnya kami ini sebenarnya mau bertanya, ya hampir sama di situ. Mohon maaf. Tapi di sini perlu banget Pak untuk dipecahkan karena ini kebanyakan di pesantren banyak terjadi seperti itu Pak. Ini berkaitan ya, pertanyaannya berkaitan. Oke, monggo, begini Pak, bagaimana kita harus menyikapi ketika ada dua peraturan itu saling bertentangan. Semisal nih, di pesantren
ada peraturan kita tidak diperbolehkan menggunakan alat digital karena di situ ada hal-hal negatifnya dari digital itu. Tapi dari madrasah, peraturan madrasah, kita itu diharuskan menggunakan digital karena semisal untuk apa ya? Untuk ada maslahat yang kembali kepada madrasah biar mengikuti perkembangan zaman. Nah, ketika ada dua pertentangan itu, mana yang harus kita ikuti? Padahal keduanya sama-sama berada di bawah naungan kiai. Terus mau menyanggah tadi kan katanya Sebentar dulu, sebentar. Kita jawab satu-satu dulu ya, supaya tidak kemana-mana, Baik, saya ulangi pertanyaannya. Ini memang masih berkaitan dengan derek kiai ya, karena barusan disampaikan bahwa ada peraturan yang harus kita patuhi, sedangkan dalam peraturan itu berbenturan dengan keadaan kita sekarang. Misalkan pada saat ini kita dituntut untuk melek digitalisasi, dituntut untuk aktif dalam hal-hal yang sifatnya digital. Sedangkan di pesantren aturannya dilarang dan kita mau tidak mau harus menderek kiai. Nah, itu bagaimana? Setelah beliau menjawab, nanti kami akan berikan kesempatan kepada teman-teman yang lain juga untuk menyampaikan pendapatnya. Nah, ini yang terjadi di banyak pesantren tadi adalah santri khidmah dia bertentangan dengan aturan sekolah. Mungkin per masing-masing pondok berbeda ya. Yang jelas di kami, karena ini sifatnya adalah studi di Pondok Al-Fitrah, maka kita sampaikan di situ kalau sifatnya itu adalah perintah memang langsung dari dalam, dari keluarga kiai, dari kiai, maka diikuti meskipun itu tadi adalah bertentangan dengan aturan sekolah. Itu mungkin yang dari kami, mungkin dari yang lain ada aturannya yang silakan. Jadi begitu ya, setiap aturan dari pesantren yang ada di Indonesia itu beda-beda. Ada yang memang menyesuaikan dengan perkembangan zaman, selama itu tidak menyalahi, selama itu masih memberikan maslahah kepada santrinya. Ada yang memang benar-benar ketat, tidak boleh sama sekali, gitu, tidak bisa ditawar-tawar. Oke, yang lain dulu mungkin ada tanggapan, menanggapi. Mau menanggapi. Oh ya, kita lanjut dulu ya yang barusan ya. Oke, Ya, terima kasih. Tadi kan katanya kita harus mengikuti guru selama itu masih belum keluar dari koridor syariat. Nah, tapi kita menemukan sebuah cerita di kitab Fawaidul Mukhtaroh. Di situ ada ceritanya seorang murid disuruh sama gurunya untuk membunuh, kalau emang kamu cinta sama saya, buktikan dengan kamu penggal kepalanya ayah kamu. Nah, akhirnya, di situ padahal gurunya cuma bercanda, niatnya gitu, tapi ternyata sama muridnya dianggap serius. Akhirnya dia benar-benar ke rumahnya, terus dia benar-benar, mohon maaf agak frontal. Nah, di situ melihat orang tuanya lagi berhubungan biologis. Nah ternyata di situ kan ayahnya nggak mengarah ke dia, nggak kelihatan sama dia. Nah, laki-lakinya itu sama si anaknya kepalanya benar-benar dipenggal. Nah, ternyata setelah dipenggal, ternyata akhirnya kepalanya dibawa ke gurunya. Ternyata gurunya kaget, kok benar-benar dibunuh sama dia ini. Nah, ternyata ketika dikasih lihat kepalanya ke anaknya, benar ini kepala ayah kamu. Ketika dilihat ternyata itu bukan kepalanya ayahnya, melainkan ternyata ibunya selingkuh dengan orang lain. Nah, di kitab Fawaid itu. Nah, jadi sebenarnya perintah guru kita yang keluar dari syariat itu sebenarnya bisa jadi ada tersirat hikmah yang lain. Nah, dan di situ juga banyak cerita-cerita guru yang keluar dari perintahnya keluar dari syariat, tapi ternyata ada hikmah lain di situ. Baik, cukup. Ini ya berkaitan dengan yang barusan ya. Kita masih sering kali melihat, jangankan cerita-cerita yang disampaikan dari kita barusan, kita juga masih sering melihat pada saat ini ada beberapa kiai lah, makon atau nyuruh kita, dan itu keluar dari koridor syariat. Dan ini dari tadi kita masih belum temukan jawabannya, karena dari beliau masih tetap selama itu berkaitan atau tidak keluar dari koridor syariat. Makanya kami persilahkan kepada teman-teman yang lain. Sampean dulu. Ada sisa waktu 2 menit ya. Setelah ini kita selesai. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Sebelumnya kami ngapunten kepada Mas Zaki, senior saya, beliau, kami sama-sama dari Ma'had Ali Al-Fitrah, takhusus tasawuf tarekat. Jadi yang perlu saya sampaikan, sebenarnya ini sampai gemeter saya, nggak biasa ngomong.
Jadi ini cuman perlu karena derek kiai ini dari keterangan Mas Zaki mengatakan bahwa selagi tidak melanggar syariat itu mungkin perlu untuk dilengkapi lagi, nggih, Mas Zaki ya. Karena tadi Mas Zaki mengutip bahwa Syekh merupakan seorang yang ada yang mengatakan bahwa itu merupakan orang yang berumur 40 tahun atau 30 tahun, dan itu saya tahu beliau mengutip di kitab Muntakhobat karangan Syekh Ahmad Asrori Alisaki, dan di bawahnya lagi itu ada keterangan lagi bahwa seorang syekh secara istilah sempurna itu yaitu seorang yang mengikuti, seorang yang menerapkan syariat, tarekat dan juga hakikat. Jadi ini batasannya. Ketika kita derek kiai itu kita lihat dulu syariat yang mana dalam Kifayatul Azkiya diartikan dalam Kifayatul Azkiya karangan Syekh Muhammad Sato Adimyati, asyariatu yaitu suatu ilmu yang mana itu merupakan ilmu hukum-hukum agama Islam. Pokoknya yang ilmu itu masuk pada syariat. Sedangkan toriko yaitu wal amalubi, pengamalan daripada syariat tersebut. Dan yang ketiga hakikat yaitu buah daripada ilmu. Jadi kalau kita pengen nderek kiai itu ya melihat dari ketiga tersebut. Kalau kiainya itu sudah berilmu, terus juga bisa kita lihat sudah bisa mengamalkan ilmunya, bahkan sudah bisa mendapat buah daripada ilmu, yang mana buah daripada ilmu ini tidak bisa kita lihatnya itu seorang kiai itu tersebut itu kita rasakan yang sangat karismatik begitu. Baru kita nderek apapun. Jadi bukan hanya pada syariat tapi juga syariat, thariqah dan juga hakikat. Seorang kiai yang memiliki ketiga kriteria tersebut baru kita bisa menderek beliau gitu. Baik, terima kasih. Jadi ada tambahan dari Masnya. Jadi bukan hanya syariat saja, tetapi juga thariqah dan juga hakikat. Dan perlu digarisbawahi bahwa tidak semua guru harus kita ikuti katanya beliau. Melainkan guru-guru yang memang secara ilmu beliau kapasitasnya sangat tinggi dan juga mengamalkan semua ilmu-ilmunya begitu. Mungkin cukup karena waktunya sudah lebih 1 menit. Kami sampaikan terima kasih dan berikan tepuk tangan yang meriah.